ini kita belajar dari matematika, tema 1, subtema 1, kelas 6, materi bilangan bulat. Jangan lupa disimak ya. Nah, yang pertama, materi pertama yaitu berkaitan dengan garis bilangan. Di sini garis bilangan itu untuk menunjukkan letak bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Oke, kita baca ringkasan materinya secara singkat dulu ya. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan jarak di bawah permukaan air laut. Ingat, di bawah permukaan. Misalnya seorang penyelam berada di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Nah, posisi penyelam tersebut ditulis min 12 meter dari permukaan laut. Juga digunakan untuk mengukur suhu udara yang berada di bawah 0 derajat Celcius. Kalau 0 derajat itu menunjukkan suhunya itu dalam keadaan beku. Nah, kalau misalnya di bawah 0 derajat Celcius berarti kondisinya bilangan bulat negatif. Karena di situ mencapai lebih dari beku. Jadi kegunaan negatif, bilangan bulat negatif itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi ketika di bawah permukaan laut, dan juga ketika untuk menunjukkan suhu, garis bilangan itu kita garis, bentuk garis, kemudian mulainya titik yang tengah itu dimulai dari 0. Kita mulai dari tengah dulu, barulah kita membuat ke kanan dan ke kiri. Sesuai dengan jumlah titik yang ada di garis tersebut. Nah, kemudian garis bilangan di atas menunjukkan bilangan bulat. 1. Bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0 yang tengah, kemudian bilangan bulat negatif yang sebelah kiri. Ingat-ingat, ketika semakin ke kanan, itu semakin besar, otomatis yang di kanan adalah yang positif. Dan yang kiri adalah negatif, yang tengah adalah 0. Karena ketika yang negatif, nilainya akan semakin kecil. Oke, kita lanjut. Lambang bilangan. Nah, setelah kita tahu garis bilangan, ada juga yang disebut lambang bilangan. Apakah itu lambang bilangan? Himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Ini sama seperti pembahasan sebelumnya ya, jadi kegunaannya itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih maksudnya lambang bilangan dan nama bilangan? Ingat, ketika lambang, itu tuliskan angkanya. Namun ketika nama bilangan, barulah kita jelaskan dalam bentuk kata. Jadi contoh, saya mau tulis angka 100. Itu disebut lambang. Lambang apa? Lambang bilangan 100 itu. Maka namanya ditulis 100. Kalau lambang, angkanya. Kalau nama, katanya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas lawan bilangan. Apakah lawan bilangan itu? Kita mengacu kembali kepada garis bilangan. Bilangan positif itu lawannya bilangan negatif itu sendiri. Lawan bilangan negatif itu pun bilangan positif itu sendiri. Apabila dijumlahkan menghasilkan nilai 0. Bilangan min 2 lawannya apa? Kita coba tarik garis lurus. Yang sama sesuai, berarti bilangannya 2. Kalau kita lihat dari sini. Nah, ini disebut lawan. Atau gampangannya, ketika dia positif, maka lawannya adalah negatif 2. Min 3, maka lawannya adalah plus 3. Angkanya harus sama. Sama halnya ketika angka yang lain. Jadi lawan adalah ketika angka pertama ditambah sama angka yang kedua itu menghasilkan 0. Itulah yang disebut lawan bilangan. Oke, kita lanjut. Mengurutkan bilangan bulat. Kita baca dulu ya. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Ingat, perhatikan letaknya. Kalau misalnya kita mengurutkan biasa, 1 sampai 10, pasti teman-teman tahu ya, ketika diurutkan dari yang terbesar, otomatis dari 10 dulu. 10, 9, 8, 7, hingga seterusnya sampai 1. Namun, yang disampaikan di bilangan bulat di sini, tidak hanya positif. Bisa jadi ada juga yang negatif. Semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil.
Nah, ketika membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, pasti kita juga akan bertemu dengan ada ini, dan sama dengan. Ingat-ingat, dicaplok ya. Jadi maknanya ketika ini, maka dia mencaplok atau memakan yang lebih awal. Ketika yang ini, itu akan mencaplok angka yang kedua. Ketika bentuknya seperti ini, kalau kita tarik garis lurus ya ke sini ya, B, otomatis dia lebih besar. Nah, sama hal yang ini. Kalau yang ini kita tarik garis, jadinya K. Itu maknanya kecil. Ini besar, lebih besar, yang ini lebih kecil. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini kita sudah mulai menemui contoh soal dari penggunaan bilangan bulat, baik positif, negatif, dan 0. Contoh soal yang pertama yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Di gambar ini diilustrasikan dalam bentuk, ini sepertinya buah jeruk ya. Di sini ada 3 jeruk ditambah 3. Nah, seperti biasa, kita langsung menghitung 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, tapi yang kedua, kita lihat yang kedua, contoh soalnya adalah negatif 2 ditambah 9. Yang diketahui pertama adalah min 2. Otomatis arahnya kemana? Panahnya arahnya ke kiri. Tambah. Oke, ditambah lagi tapi positif. Positif 9. Tapi ketika kita melihat di sini angkanya ditambah 9, dia ke arah positif. Dia arahnya adalah positif, maka kita harus ke kanan. Tapi mulainya dari mana Ustazah? Mulainya bukan dari 0 lagi. Kalau tadi di awal mulainya betul dari 0. Nah, karena kita sudah sampai di panah yang kedua, min 2, berarti kita akan jalan ke kanan ya dari arah sini. Kita coba ya, berarti dari sini. Kita hitung jalannya adalah 9 kali. 1, 2, 3, sesuai titiknya ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampailah di sini. Nah, berapa hasilnya? Hasil terakhir dari titik tersebut, itulah yang menunjukkan jawabannya. Berapa jawabannya? Ya, 7. Itu ketika menggunakan cara bilangan. Namun, ketika kita menemui operasi hitung bilangan bulat yang penjumlahan dan pengurangan, kita belum masuk ke perkalian ataupun pembagian ya. Itu nanti bahasan setelahnya. Di sini, ketika kita menemui soal min 2 plus 9, maknanya adalah, ingat, ketika negatif, ini cara lain ya, cara lain penyelesaian, itu maknanya adalah hutang. Ketika positif, maknanya adalah uang. Nah, ketika di sini teman-teman menemui soal negatif 2 ditambah 9. Coba kita logika, kita main logika. Ketika kita punya hutangnya 2, kemudian ternyata kita masih punya uang 9. Berapakah sisa uang yang kita punya? Sekarang saya tanya, kira-kira hasil di sini uang atau hutang? Ketika kita punya 2 angka, kita lihat angka yang lebih besar yang mana? Min 2 atau 9? Lebih besar 9 ya? Nah, ketika yang lebih besar adalah positif, maka hasil akhirnya akan berbentuk uang. Atau bukan hutang. Jadi, cara menghitungnya, uang kalian ada 9, kemudian mau bayar utang 2. Berarti kita kurangi. Hasilnya berapa? 7. Karena kita kurangi dengan hutang. Uang kita 9 diambil untuk bayar hutang 2. Sisanya berapa? Sisanya 7. Nah, silakan. Karena
dengan garis bilangan itu dia hanya bisa untuk angka-angka yang lebih sederhana. Nah, ini skema hutang dan uang ini untuk menyelesaikan angka yang soal yang dia itu angkanya lebih besar. Itu ya. Jadi ingat-ingat ketika di penjumlahan dan pengurangan, kita lihat angka yang lebih besar yang mana. Ketika yang lebih besar adalah uang, maka hasil akhir nanti pasti akan uang. Tapi ketika yang lebih besar adalah hutang, maka hasil akhir bisa jadi hutang. Oke, begitu ya. Lanjut. Nah, operasi hitung bilangan bulat yang kedua, ini berkaitan dengan contoh yang lain. Ingat-ingat, langkah operasi hitung ketika di sini kita menemui ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif, maka yang kita selesaikan pertama, ingat-ingat, operasi hitung yang ada di dalam kurung. Nah, setelah kita menyelesaikan yang di kurung, yang bagian mana lagi Ustazah? Maka yang diselesaikan adalah perkalian dan pembagian. Nah, setelah itu yang ketiga, barulah penjumlahan dan pengurangan. Ini rumusnya seperti ini. Ada segitiga. Ketika yang pertama kali adalah yang tanda kurung. Makanya tanda kurung ada di paling atas. Kemudian yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Baru yang selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Ini urutannya. Urutan yang pertama adalah tanda kurung yang harus diselesaikan. Yang kedua perkalian dan pembagian. Yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Seperti apa contohnya? Kita lihat dari nomor 1. Nah, di sini kalau nomor 1 mungkin tidak ada dalam kurung ya. Oke, ketika tidak ada dalam kurung maka yang harus diselesaikan yang mana? Penjumlahan apa perkalian? Nah, karena di sini kita udah bisa melihat rumusnya, perkalian duluan yang diselesaikan, maka hasilnya 16-nya kita tetap tulis 16. Karena tidak boleh dia dijumlahkan dulu. Kita lihat, ternyata ada perkalian, otomatis yang harus kita hasilkan duluan adalah perkalian. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 16 tambah 8, 24. Maka inilah hasilnya. Oke, kita contoh soal yang kedua. Ini juga tidak ada dalam kurung. Maka kita lihat yang ada di situ pembagian sama pengurangan. Mana yang diselesaikan lebih dulu? Yang diselesaikan adalah pembagiannya. Maka kita tuliskan caranya. 25 tetap kita tulis, tidak boleh langsung dikurangi. 25 kurangi 12, tidak boleh. Nanti hasilnya pasti akan berbeda. Ini akan sering keluar juga di soal-soal ujian-ujian. Maka 25 tetap kita tulis kurang. Nah, 12 bagi 3 berapa? Hasilnya 4. Maka 25 dikurangi 4, hasilnya 21. Nah, ini 2 contoh. Nah, contoh yang ketiga. Ketika ada soal 30 ditambah 15 dikali 10 sama dengan, ini contoh soalnya. Nah, kita melihat di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada juga dalam kurung. Manakah yang harus kita selesaikan lebih dulu? Nah, kita lihat 30 ditambah 15, hasilnya berapa? 45. Itulah yang dikerjakan lebih dulu, karena ada di dalam kurung. Jangan 15 dikali 10. Kenapa? Karena yang kita harus kerjakan lebih dulu adalah 30, yang di dalam kurung, 30 ditambah 15. Hasilnya 45, barulah kita kalikan dengan 10. Hasilnya 45 kali 10, 450. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat-ingat yang diselesaikan lebih dulu adalah tanda kurung. Meskipun tanda kurung di dalamnya itu menggunakan tanda penjumlahan. Tetap yang dihasilkan tanda kurung dulu, baru setelahnya. Ketika ada perkalian, maka perkalian. Setelah ada perkalian, ada penjumlahan, maka barulah penjumlahan. Karena penjumlahan yang terakhir.
Oke. Selanjutnya, soal lembar kerja yang ada di LKS, nanti Ustazah infokan via WhatsApp. Oke, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya teman-teman. Terima kasih, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.